semua dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dan kita semua malam hari ini berkumpul secara onsite, dan Tuhan Yesus lah yang mempersatukan kita semua di tempat ini. Yang online ada Oma, Siti kan Siti. Oke. Malam hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, Pak Victor boleh doa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang setia. Malam hari ini Tuhan, kami Jumat berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, selain di tempat ini juga ada beberapa lokasi yang berbeda. Kami tersambung, kami bersekutu, biarpun melalui media Zoom, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami di tengah-tengah kami. Malam hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan. Dalam kami Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan sabda-Mu, dan kami percaya kami disegarkan kembali untuk malam hari ini, di-refresh kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Tuhan untuk datang kepada Engkau dalam penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai kami, ada sukacita dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mulai ibadah konsel kami, layakkan kami, serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai nanti. Di dalam nama-Mu saja yang penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ini adalah pembawa terang. Amin. Di mana ada terang, di situ ada kemenangan Tuhan. Malam hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Biar kita semua malam hari ini boleh sama-sama menikmati kemenangan dan kemenangan Tuhan.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, kuasa-Mu, tata-Mu ada di tempat ini. Kami percaya bahwa malam hari ini, melalui puji-pujian kami, Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hendak memuji-puji Engkau lebih lagi. Mari Bapa, biar sukacita Engkau juga masuk ke dalam rumah ini, ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua boleh berlalu, masalah boleh datang, tapi satu, Tuhan Yesus kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar.
Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tuhan, ada kemenangan dalam Yesus. Amin. Amin. Yang menikmati kemenangan ada? Wah, berarti ada kesaksian. Kalau ada kemenangan, berarti ada kesaksian. Apa yang dimenangkan? Saya membuka ruang kesaksian. Silakan. Kakak-kakak, cici-cici, mbak-mbak, ibu-ibu. Yang punya kesaksian. Oh, yang punya rumah dulu katanya. Yang punya rumah, silakan. Atur. Apa kok? Shalom semua. Shalom. Malam ini malam yang luar biasa. Ya. Udah lama kita nggak kumpul begini. Puji Tuhan untuk kesaksian saya untuk hari ini. Saya mau berbagi tahun kemarin. Tuhan sudah memberkati kami, ditambah lagi anak satu lagi. Puji Tuhan, walaupun kita pikir-ketir, tambah biaya lagi, tambah kos lagi, ternyata Tuhan siapin, gitu. Jadi puji Tuhan ada banyak berkat di keluarga kami di tahun kemarin, dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami sampai jenggot saya putih pun menggendong kami semua sekeluarga. Amin. Itu aja sih kesaksian saya. Semuanya sehat semua. Terima kasih. Ini yang lain. Jangan berhati. Bu enak. Saya mau saksi ya, Boleh. agak panjang. Boleh. Kalau saya ini kalau cerita Linda, sebenarnya anak saya yang Hermawan itu, begitu dia lahir, mertua saya kan suka ada tukang ramal itu nongkrong di rumah dia, main di rumah dia. Begitu anak saya lahir, dia bilang, wah, ini kasih orang ya anak ini, kamu gak mampu. Ya dia bilang. Udah mati saya, kok anak saya mau dikasih ke orang, saya ngomong gitu kan, enggak lah. Tapi memang anak-anak ini dari dia lahir tuh sampai sekarang ini benar-benar luar biasa lah. Saya tuh berat banget hidupin anak ini. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan kasih kekuatan. Tapi dia sudah berkeluarga sekarang. Saya yakin firman Tuhan ya dan amin. Saya pasti akan lihat anak saya nanti dikuduskan.
seperti itu sudah tuliskan saya, begitu juga anak saya pasti dituliskan. Itu aja. Puji Tuhan. Tuhan yang muda-muda. Ayo mau kesaksian? Kakak Feli. Ini Feli nih. Kesaksian nggak? Ayo. Ayo dong, yang tadi dong. Tahun baru, Berkatnya harus dibagi. Shalom Om Tante. Mau bersyukur atas berkat Tuhan. Tahun lalu udah dilewatin dengan berkat Tuhan yang berlimpah, dari saya yang bisa lancar di kerjaan, bisa achieve target yang ditentuin perusahaan. Saya mesti cerita sebenarnya, kalau dulu tuh saya punya mimpi, saya pengen keluar negeri. Tapi saya tahu kalau misalnya keluarga saya itu bukan dari keluarga yang cukup, cuma dari keluarga yang cukup gitu. Jadi saya nggak, cuma mimpi itu tuh cuma saya pendem setiap kali. Ya kayaknya nggak mungkin deh, lebih baik uangnya akan dialokasiin untuk hal lain. Ternyata di tahun lalu saya dapat berkat dari Tuhan, dapat reward dari kantor, diberangkatin langsung ke Singapura, ke Bangkok, ke Malaysia. Terus di awal tahun ini saya juga dikabarin kalau ternyata impian saya dulu buat main salju, saya bisa diberangkatin ke Cina di Februari nanti. Itu juga dapat reward gitu. Saya dari sini saya belajar bahwa apapun yang saya kerjakan, Tuhan nggak pernah tutup mata. Bahwa berkat itu bisa datangnya dari mana aja. Tadi saya cerita sama si Juli, sama Monty, kalau misalnya saya bisa aja usaha misalnya di salah satu proyek dengan amat sangat keras, tapi ternyata proyek itu bukan berkat untuk saya, tapi di kemudian proyek lainnya ketika kapasitas saya sudah bertambah, saya bisa dapat proyek yang lebih besar. Sama halnya kayak kemarin, mungkin saya sering dulu sama Tuhan, ini kok saya kerja sendirian, Tuhan kok saya nggak punya tim yang bisa untuk saya ajak lari, tapi ternyata 1 tahun itu Tuhan lagi siapin banyak hal untuk saya. Itu aja, Om Tante. Amin. Jangan takut bermimpi, karena Tuhan tuh memperhatikan mimpi kita. Amin. Saya dulu bermimpi tanda tangan dapat duit, tanda tangan dapat duit. Jadi sekarang saya tanda tangan invoice dapat duit, tanda tangan invoice dapat duit. Jadi orang keuangan. Puji Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaleng-kaleng, tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan kuasanya dahsyat, men. Katakan dahsyat, men. Dahsyat, men. Haleluya. Kita percaya bahwa kalau kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Dia adalah Allah yang setia buat setiap kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Putri Baskara, kemenangan Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Putri Baskara, lagi sampai-sampai kami punya Tuhan yang besar, deklarasi kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Putri Baskara, Putri Baskara, Putri Baskara, kemenangan dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bahkan di awal tahun ini Tuhan, kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, saat kami terus mengikut Engkau, saat Engkau terus memegang tangan kami, maka kami akan menikmati kemenangan lepas kemenangan bersama Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, untuk menerima kemenangan daripada Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami tidak lagi salah melangkah, supaya kami boleh tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Malam hari ini kami semua menyediakan hati yang terbaik, mata yang terbaik, telinga yang terbaik, hanya untuk-Mu Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Dan itu bersabdalah buat setiap kami Bapa malam hari ini, karena kami semua siap untuk dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nelly boleh pindah sini, Nelly. Mau pindah situ. Terus itu. Nah, terus. Oke, baik, puji Tuhan. Baik, shalom sudah diberkati Tuhan, baik yang onsite maupun yang ada secara online. Saya percaya semua kita dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Sangat bersyukur sekali karena malam ini merupakan
ibadah komsel onsite yang luar biasa. Sudah lama kita nggak onsite seperti ini karena biasa online. Tapi saya percaya bahwa Alkitab katakan bahwa 2-3 orang berkumpul karena namaku, nama Tuhan, Tuhan ada hadir. Kita lebih daripada bilangan firman Tuhan. Ya, saya terlalu yakin bahwa Tuhan hadir. Katakan amin. Amin. Ya, Presiden aja hadir, kita luar biasa exciting banget, saudara. Apalagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ya, zaman perjanjian baru, lama, orang mau ketemu Tuhan tuh setengah mati. Ya, orang nggak bisa face to face ketemu Tuhan, nggak bisa. Ya, jadi banyak sekali kisah bagaimana orang mau ketemu langsung nggak bisa karena bukan Tuhan jahat, tapi memang kekudusan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan tuh nggak bisa ketemu dengan tubuh manusia yang berdosa ini. Tapi karena kasih Yesus, maka yang nggak mungkin terjadi mungkin. Karena Yesus lah kita bisa panggil dia Abah, ya Bapa. Ya, kita bisa nyamperin Tuhan. Tuhan datang nonton kita. Ya, termasuk komsel malam hari ini. Ya, saya selalu meyakini Tuhan dan firman-Nya. Baik, jadi mungkin ada onsite hari ini, ada onsite berikutnya. Ya, oh tentu saya pengen di rumah saya juga onsite. Why not? Ya kan, selama inilah sebenarnya gereja mula-mula itu seperti ini. Ya, berkumpul bersama-sama, kita belajar di Korintus, suratan Korintus, Efesus, Kolose dan sebagainya. Bagaimana jemaatnya mula-mula mereka ngumpul bareng, nanti kemudian ada perjamuan kasih, mereka makan bareng. Ya, baru kemudian belakangan baru nilainya berbeda, nilai ibadah dan nilai perjamuan kasihnya lebih tinggi perjamuan kasih daripada nilai ibadah. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus dalam suratan Korintus. Ya, jadi saya percaya malam hari ini yuk kita memberikan tempat yang paling tinggi buat Tuhan. Alkitab udah katakan bahwa nilai Tuhan itu lebih dari makanan kita, lebih dari apa yang kita punya, ya, karena mengatasi segalanya dalam kehidupan saya dan saudara. Baik, tema malam hari ini masih sesuai dengan tema gereja lokal kita, berakal dalam firman, terus bergerak dalam kuasa. Ya, tema malam hari ini adalah firman yang nyata dan berkuasa. Firman yang nyata dan berkuasa. Yuk kita lihat Yesaya pasal 55. Sudah perhatikan ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11 yang di layar monitor juga secara online bisa memperhatikan firman dengan seksama. Sudah dapat? Tolong. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Iya, jadi luar biasa firman Tuhan itu bukan melulu sesuatu tentang tentang bagaimana Tuhan memberkati umatnya dengan firman-Nya. Tetapi yang Tuhan pengen remind kita malam hari ini, ngerti nggak kita bahwa firman itu berkuasa. Firman itu bukan cuma sekedar kata-kata belaka, tapi itu merupakan kuasa Tuhan yang bekerja lewat firman. Itu yang Tuhan pengen ingatkan kepada kita. Demikianlah firmanku, firman Tuhan, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kita belajar begini saudara, bahwa setiap kita dengar firman, itu bukan cuma asal orang atau manusia, hamba Tuhan itu ceplos. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan pengen sampaikan, ya, sehingga kita lepas daripada mulut Tuhan, disampaikan oleh hamba Tuhan, kemudian kita nangkep, ya. Nah, firman Tuhan itu akan menghidupi saya dan saudara, ya. Jadi dalam kehidupan kita mungkin kita sering mengalami janji Tuhan itu luar biasa. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi apa yang Tuhan firmankan itu bersifat janji, ya. Tapi bukan janji seperti manusia. Manusia bisa mengecewakan dengan janjinya, tapi sampai detik ini Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin, Aktur. Ya, jadi nggak punya istri kan dulu kan, ya.
masih SMP atau SMA kok, SMA, ya, ketemu dengan kami itu, ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan berkati dengan cara Tuhan. Mungkin aktor punya planning begini, tapi Tuhan ternyata punya planningnya beda, ya. Kita cuma mikirnya segini, Tuhan berkati luar biasa, itu cara Tuhan, ya. Aktor mungkin dulu nggak ngerti, tapi aktor sekarang oh iya ini cara Tuhan ya memberkatinya. Ya, ketemu si Nelly, ya, saya bersyukur loh ketemu Nelly loh, bersyukur nggak kamu? Puji Tuhan, amin. Ya kan, bayangkan dari zaman putih abu-abu kan, mereka ini setia ibadah, setia datang ibadah melayani Tuhan. Nah, itulah dalam perjalanan bahwa apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Cuman kita ini manusia yang suka bikin itu jadi sia-sia. Katanya begini, artinya begitu. Ya, ternyata begini dan begitu. Ya, saking banyak begini dan begitulah, maka nggak jadi apa-apa. Ya, apa tadi kesaksian Ayu tadi? Pengen kemana Ayu? Ke luar negeri. Om juga dulu begitu Ayu. Ya, masih kecil banget itu. Oh, kapan ya ke Swiss? Kapan ya ke? Tuhan kan bekerja dengan waktu dan cara Tuhan. In that time, waktunya Tuhan kasih saya dengan Bugem itu main-main di salju Swiss itu di atas gunung itu. Ya, Tuhan punya cara. Amin. Ya, kita kalau mikir kenapa, kapan? Kan dari kecil pengen ke Swiss. Udah tua baru ke sana. Ya, Tuhan punya cara. Nggak tahu kapan. Ya, yakin firman Tuhan, maka firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saya. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan negasin kepada kita bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Katakan amin. Ya, saya nggak tahu. Aktor punya kesaksian, Ayu punya kesaksian, Victor Juli juga punya kesaksian. Semua kita punya kesaksian. Ya, dan itu sebabnya saya juga punya passion yang sama. Kalau ada ibadah seperti ini, ayo ada kesaksian. Masa Juli minta, ayo siapa dong yang kesaksian? Ada sesuatu yang menggerakkan kita berdiri, saya bersaksi. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu kesaksian. Amin. Ya. Jadi kalau bilang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, wow, sangat besar. Ya. Nah, firman-Nya besar, kuasanya besar. Pernah nggak kita berpikir bahwa kita juga harus punya iman yang besar? Amin. Karena firman itu besar, kuasanya besar. Dan kuasa dan firman itu yang bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita juga beriman yang besar. Amin. Iman yang besar. Amen. Siapa yang nggak tahu Felicia sakit? Ya, bagaimana kami berdoa dengan iman untuk anak kami yang terkasih ini dalam menghadapi sakit penyakit yang sangat berat, autoimun. Ya, yang kami nggak pernah tahu sebelumnya. Kok tiba-tiba dapat sakit itu? Kenapa Tuhan izinkan? Ternyata Tuhan mau melakukan kemuliaannya di balik setiap pergumulannya. Kalau mungkin Felis nggak sakit, ya dia juga pasti cuma melayani sepanjang ya di gereja lokal di biasa aja. Tapi pasca sembuh kan sakit, masuk ke dapur rekaman, dia nyanyi menjadi berkat bagi gereja-gereja loh. Itu cara Tuhan, saya bilang. Katakan amin. Tadinya kalau pikiran kita cuma segini doang. Tapi ketika kita mengalir dengan Tuhan, wow, ada A to Z yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita cuma melongo, wow, ya luar biasa cara Tuhan. Saya Juli tadi bilang apa, dia pengen pegang duit kan, ya akhirnya pegang duit juga kan, hitungnya, pegang juga duitnya. Ya soal dia masuk keluar itu ya lain cerita kan, tetapi ya yang penting saya udah pegang. Tuhan dengar gak doanya? Tuhan dengar, ya kan, cara Tuhan. Baik, jadi firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata yang indah ya, bagus ya. Tapi sini itu ketika kita mendalami firman, kita menemukan 3 hal. Bahwa firman itu hidup. Katakan hidup. Hidup. Ya, firman itu hidup, sangat hidup. Jadi ingat waktu Matius pasal 4, Lukas pasal 4, iblis mencoba Yesus kan. Kalau engkau anak Allah, do this, do that. Ya, maka engkau akan begini dalam kita. Hei, siapa lu kan? Nggak tahu diri apa nih iblis ini nih, menggurui Yesus. Ya, kalau kamu benar-benar Allah, anak Allah, rubah nih batu jadi roti. Ya,
Jangan kan batu jadi roti, iblis. Ya, kamu juga dibuat gorengan bisa. Ya kan, cuman kan Yesus nggak mau nunjukin begitu kan. Ya, masih Yesus cuman bilang bahwa kita harus tunduk kepada firman. Itu yang Tuhan kunci dengan itu. Ya, taat kepada firman. Jadi firman itu hidup. Ya, kalau kita baca Ulangan pasal 8 ayat 3 coba. Firman itu hidup. Dan itulah yang menghidupkan Ulangan kita 8 ya. dan kita harus mengimani itu. Ulangan berapa? 8. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat yang Tiga. ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, jadi ini, ya, jadi baik Injil Lukas pasal 4 ayat 4, Matius pasal yang keempat ayat 4 juga, ya, sama-sama dikatakan situ bahwa seperti ada tertulis, yaitu dari Ulangan pasal 8 ayat 3 itu, ya. Jadi itu bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berkorelasi, ya. Jadi kekuatan firman itu luar biasa. Jadi tidak ada yang putus gitu. Karena apa yang bukan sadur ya, tapi ilhaman Roh Kudus itu luar biasa. Sehingga apa yang ada di perjanjian lama itu terus terkoneksi dengan perjanjian baru. Itulah dahsyatnya Alkitab yang kita pegang. Ya, nggak ada putusnya. Ya, baik. Jadi firman itu hidup. Kemudian firman itu bekerja, bukan cuma hidup. Tapi firman itu bekerja. Ya, maka Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja, firman turut bekerja. Apa yang dia kerjakan? Banyak. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 6. Allah firman-Nya ini bekerja nih. Coba Anda baca itu. Victor tolong bacakan Yohanes 21 ayat 6. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, Nah, itu firman itu. maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Iya, jadi lihat bagaimana ketika kita mengalir dengan firman yang bekerja. Allah turut bekerja, firman turut bekerja. Jadi kalau Anda lagi pusing, bukan Tuhan nggak lihat Anda. Ya, kalau kita sedang galau, bukan berarti Tuhan nggak perhatikan kita. Jadi kita nggak boleh patah semangat. Ya, kita nggak boleh cengeng. Kita nggak boleh sedikit nyalain Tuhan. Kita nggak boleh sering-sering ngatain Tuhan nggak adil lah apalah. Ya, Tuhan tuh sangat-sangat adil loh buat kita. Ya, in that time, kairosnya Tuhan, kita melihat Tuhan merubah. Ya, Tuhan sanggup kok merubah batu jadi roti bisa. Ya, tapi yang Tuhan pengen lihat iman kita. Ya, fokus kita kemana? Ke batu jadi roti atau kepada kepercayaan kita kepada Yesus yang melakukan itu. Ya, jadi sekali lagi Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ya, murid-murid padahal waktu itu pasal itu ayat yang ke-6 kan. Ayat yang ke-5 Yesus cuma nanya, kalian punya lauk pauk nggak? Ya, bayangkan tuh. Dia nyamperin mereka, Yesus cuma punya lauk pauk nggak sih? Ya, artinya apa? Tuhan tahu nggak kebutuhan kita? Tahu, makan aja Tuhan tahu. Kita lagi perlu makan, kita lagi perlu sarapan, Tuhan tahu. Jadi jangan sekali lagi jangan sekali-kali mendiskreditkan kuasa cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada, nothing, ya, kepada sesuatu yang ada, everything. Ya, from nothing to everything. Ya, bagi manusia nothing, impossible. Tapi bagi Tuhan nothing is impossible. Itu yang Tuhan pengen ajarkan kepada saya dan saudara. Firman itu bukan cuma sekedar kata-kata biasa, kata-kata yang indah, kata-kata yang menghibur sesaat aja. Tapi kita belajar firman itu hidup. Yang kedua apa tadi? Firman itu bekerja. Allah turut bekerja. Ya. Baru yang ketiga kita renungkan firman itu berkuasa. Ini yang dialami oleh Felicia,
Ini yang dialami oleh mereka yang mengalami tantangan-tantangan yang berat, pergumulan yang susah, sulit. Ya, kesaksian Ibu kemarin, Ibu Winda, ya, orang bocor dari bawah, banjir, Bu Winda dari atas, air datang. Ya kan? Sama Bu, kami kemarin juga begitu, air turun dari atas, bukan dari bawah. Ya, lantai 3 itu kayak di-view sama air. Ya, takut aduh kemana nih airnya, takut ke bawah. Tapi akhirnya ya Tuhan tolong inggatain, ya akhirnya boleh diatasi. Jadi firman Tuhan itu hidup, bekerja dan berkuasa. Ya, Roma pasal berapa? 4 ayat 21. Roma 4:21. Roma 4:21. Roma 4 ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya, nggak ada dasar untuk berharap. Aduh, berharap sama siapa? Mikir aja udah pusing. Ya, belum cari sesuatu solusi, belum, baru mikir aja udah pusing. Ya, tapi saat pusing itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, kalau manusia mustahil, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, udah berapa banyak kemustahilan yang sudah kita lewat. Ayo, Bapak Ibu, udah berapa banyak kemustahilan yang sudah kita lewat sampai titik ini. Dia nggak pernah berubah. Firman-Nya nggak pernah berubah. Ya, Alkitab bilang langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tetap tinggal selama-lamanya, kekal sifatnya. Ya, jadi yuk kita mempercayai sesuatu yang sifatnya kekal. Ya, harta, kepemilikan kita ini sifatnya nggak kekal. Ya, suatu waktu itu akan semua hilang. Ya, bahkan kesehatan kita, kekuatan kita. Ya, saya kadang masih lihat ya orang-orang yang dulu hebat ya. Zaman saya dia penyanyi hebat, bintang film oke. Begitu lihat di YouTube, lo kok udah tua banget. Ya kan, tuh kok udah peyot sekali ya. Dulu zaman saya kan zamannya Kubu Cats. Ya, saya pernah kenal tuh artis waktu itu, zaman saya itu. Ya, cantik sekali. Tapi begitu lihat sekarang udah tua. Ya, itulah manusia kita. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang saya lihat dulu keren, ya, apalagi di Bangka. Ya, mungkin Bu Ana tahu itu penyanyi-penyanyi di Bangka dulu zaman itu ya. Lili Teng, apalagi Lili apa? Banyak. Sekarang kan udah tua semua, bahkan udah meninggal. Ya, itulah kita punya manusia kayak begitu. Ya, pada waktunya akan merosot manusia itu. Dulu waktu rambutnya tebal, sekarang rambutnya udah. Ya, ya ini nyata loh, memang Bapak Gembalanya kan tahu dulu rambut tebal gitu kan. Kok makin dapat anak satu, makin jangan-jangan dapat anak satu hilang rambut banyak ini. Hah? Ya, bukan guyon tapi Pak Gem terus menyaksikan, melihat. Ya, tambahan, apa yang tambah nih, apa yang kurang nih, berkurang apanya nih, umurnya berkurang, ya kan, berkatnya bertambah, itu luar biasa. Amen. Itu doa gembala itu. Ya, masa hidup itu dalam tangan Tuhan. Baik, ketiga hal ini ya. Jadi sekali lagi firman Tuhan, kita imani itu adalah sesuatu yang hidup. Dia bukan cuma hidup, tapi kemudian dia bekerja. Dia nggak stagnan, dia nggak mati, nggak pasif, dia terus bekerja. Ya, kemudian yang ketiga, dia berkuasa. Yakin nggak kita dengan firman itu berkuasa? Yakin nggak bahwa bagaimana Tuhan menolong bangsa yang besar, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, melewati badai yang begitu banyak, ya, karena mereka dalam pimpinan Tuhan, maka pada akhirnya mereka sampai ke tujuan, itu tanah perjanjian. Baik, jadi mungkin kita belum lihat, wah Tuhan, doa saya belum dijawab, ya Tuhan, pergumulan saya masih ada, ya. Memang lagu itu walaupun masih banyak, waduh, gunungnya masih kelihatan Tuhan, ya. Puji wong Plembang masih kejingoan Tuhan, gunungnya besarian, ya. Mana Vanuel? Ya, bahasanya Vanuel itu. Ya.
besar gila, besar gino, ya besar nian katanya orang Palembang itu, ya itu secara manusia kita, ya besar, tapi percayalah Tuhan sanggup memindahkan gunung-gunung itu. Amin Bu Eno, ya tantangan itu Tuhan sanggup pindahin, ya bayangkan dari saya masih muda loh ketemu Ibu Eno ini, saya masih bujangan sudah kenal Ibu Eno ini, ya. Sampai hari ini dia tetap setia. Nah, sudah 40 tahun. Ya, bayangkan kuasa kasih Tuhan ajaib. Baik, jadi seringkali masalahnya itu bukan pada firman Tuhan. Halo, masalah kok begini, kok begitu, kok sulit ini, kok sulit itu. Masalahnya bukan ke firman Tuhannya. Ya, bukan kepada kuasanya, bukan karena dia belum bekerja. Tapi karena respon kita kepada firman itu sendiri. Bagaimana kita ngeresponin firman? Ketika ada tantangan, respon kita apa? Ketika ada kesulitan, respon kita apa? Ketika ada kesakitan, respon kita apa? Ya, cari Tuhan, berharap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, atau kayak gimana? Respon itu penting. Bilang kanan kiri, respon kita penting. Ya, salah respon kan berkatnya lari sudah. Salah merespon, wah sakit, jarene lek wong Kristen ndak ada sakit lo, siapa bilang? Jare sopo, ya kan? Bukan ikut Kristus Yesus ndak pernah dijanjikan hidup jalan di atas permadani yang merah itu, ya bahkan Alkitab bilang apa? Kalau kau menjadi muridku, pikul salib, pikir angel saudara, ya. Berat, ya. Lagi jadi anak pendeta berat, ya. Jadi anak pendeta nggak gampang, sudah berat, ya. Tapi itu yang kami lewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dulu nggak mau jadi pendeta, sekarang jadi pendeta ternyata luar biasa, ya kan? Amin Victor. Amin. Saya nggak bilang Victor jadi pendeta, enggak. Belum, Om belum ngomong kan. Ya, jadi seringkali masalah bukan pada firman Tuhan, tapi kepada respon kita sebagai umat Tuhan yang terima firman itu sendiri. Ya, baik. Apakah kita dengar, apakah kita percaya, apakah kita melakukan, itulah kita harus merespon dengan benar. Ya, ketika firman Tuhan ditanam dalam hati yang taat, mau taat. Orang ada yang dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya ngerungok ke yes, metu mana ya saudara, ya dengar firman, iya dengar, ya merotol kabeh, ya merotol apa jadi rontok. Jadi saudara, jadi biarlah firman Tuhan harus tertanam. Katakan sama saya, firman Tuhan harus tertanam. Kalau tertanam, komsel rame, tiap komsel begini sudah. Amin. Ya. Dan nikmati setiap pertemuan 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan. Percaya ke gereja nggak usah dipaksa-paksa, karena hatinya tertanam dengan firman. Ya. Beda kalau jadi orang Kristen sebatas kulit tetok, sudah kulit, skin. Ya. Jadi pengikut Kristus tapi kulit, ya. Maka saya ajarkan jemaat Tuhan, jangan jadi orang Kristen tapi kelihatannya tok, kelihatannya Kristen, ketoke Kristen, ya, kelihatannya Kristen. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang berakar ke dalam. Katakan sama saya, berakar ke dalam. Itu tema gereja kita, berakar dalam firman, bergerak dalam kuasa, ya. Nah, kita mau bergerak, tapi kalau nggak berakar, gimana caranya? Ya, banyak sekali orang yang pengen ngajar, tapi dia belum berakar. Ya, banyak orang yang pengen kelihatan hebat, keren, tapi dia belum berakar. Maka ketika ada badai, ada tantangan, sirna semuanya. Ya, makanya jangan jadi orang kelihatan Kristen. Kelihatan loh. Ya. Jingoknya, ketoke, ya, sepertinya, look like, ya, cuman sebatas itu. Yuk kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang benar-benar
firman itu tertanam. Wow, kalau firman Tuhan itu tertanam, mau hujan kayak mau panas kayak, aku tetap punya komitmen. Ya, lagi ada persoalan. Lagu tadi berkata, aku punya Tuhan yang besar. Itu kan cuma lagu, itu pengalaman hidup. Lagu yang saya tulis di Kemenangan, ya, yang Felis nyanyikan itu. Ku pasti menang, ku pasti bisa. Ya, sudah tahu apa yang saya lihat di depan mata saya, Felis sudah matanya udah di atas, sudah putih. Ya, tapi saya tetap menguatkan hati saya. Ya, saya bisikin di telinganya, kamu pasti menang, kamu pasti bisa. Ya, mujizat jam 5 subuh itu merinding saya, saudara. Ya, karena saya mengalami kuasa mujizat Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. So, nggak ada jalan lagi. Mau jalan kemana? Suruh ke Singapura kok. Duit nggak punya. 500 JT besok. Harus punya. Bayar pesawat, dokter, suster, ikut ke Singapura. Itu pun 50-50. Ya, ingat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah gagal. Ya, jadi yuk kita mau meluruskan cara kita melihat Tuhan dan firman-Nya. Bukan cuma melulu tentang kuasa, tentang berkat-berkat materi yang kita terima, tapi kuasanya ajaib terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Ya. Jadi ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. Boleh nyanyi lagi itu walaupun tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun godaan
berdoa buat firman Tuhan yang kita terima malam ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka kami tempat ini ya Bapak. Amin. Kalau kami Tuhan boleh dengarkan sebagai dari Amin. firman-Mu ya Bapak. Baik percaya Tuhan, apapun yang kami dengarkan Amin. Bapak akan gerakan dalam hati kami Tuhan. Amin. Kami tidak senang goyah Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami Tuhan akan meninggalkan Engkau Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Amin. Beri kami terang Tuhan, agar kami dapat berjalan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan mungkin pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Amin. Lindungi tebus kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, pengalaman buat kami Tuhan, bisa kami berbagi dengan untuk orang lain di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan, lilin-lilin kecil Tuhan yang ada di setiap kantor Tuhan, di setiap rumah Tuhan, Amin. Amin. dan setiap lingkungan sosial kami ya Pak. Biar kami bergerak bersama dengan Kau Tuhan. Yes. Nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih, baik terima kasih. Kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu ya Pak. Di dalam nama Yesus kami ya. Amin. Oke, baik. Jadi waktunya kita sambung ke hari Jumat. Amin. Ya, silakan. Kita akan memberikan persembahan pada malam hari ini untuk kita onsite. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Untuk kebanggaan kita. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sang Pendino, Rino Adi, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Sang Pendino, Rino Adi, Gandul Gusti. Ya, ada pengumuman. Jadi sebelum kita nanti akhiri pada komsel kita malam hari ini, ada pengumuman untuk Bapak Ibu semua yang rindu tempatnya dilakukan atau dilaksanakan ibadah komsel, tempat komsel. Silakan menghubungi Ibu Gembala. Nanti kita bisa melakukan komsel seperti yang ada sekarang di tempat Pak Arthur. Kita bisa ada di tempat Bapak Ibu Saudara semua. Nanti bergilir ya. Ibu Tina udah minta. Oh, Ibu Tina udah minta. Oke, kita nanti rombongan ke sana. Mungkin bulan Mei. Oke, nanti tinggal diatur. Itu aja pengumumannya. Dan kita mau akhiri. Kita akan berdiri, kita mau angkat pujian. Doa ya, Bes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
Oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nanti Victor akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, di mana Engkau sudah Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah merasa disegarkan melalui firman-Mu, melalui ibadah komsel malam hari ini. Yes, Kami amen. percaya Tuhan, setiap ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Dan malam hari ini juga Tuhan menyegarkan kami, membuat kami lebih tahu, lebih mengerti, dan kami selalu rindu untuk dekat kepada Engkau. Yes, amen. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan setiap ibadah-ibadah kami, Engkau ada bersama kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, dan kami lebih diperbaharui lagi setiap Yes, saat. amen. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami, mungkin ada yang beristirahat, kembali ke rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau ada menjaga kami, Engkau ada menuntun kami, menyertai kami, setiap langkah kami yang penuh tantangan, penuh kekhawatiran, Engkau menjadikan kekuatan untuk kehidupan kami. Dan kami percaya, kami sanggup melewati, kami dapat melewati setiap tantangan, setiap cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami jemaat-jemaat-Mu, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang bisa berbuah-buah, menghasilkan buah, berakar dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan ucapan syukur kami untuk ibadah komsel kami malam hari ini. Kami kembalikan Tuhan semuanya kepada Engkau. Kami serahkan kepada Engkau kehidupan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terus berkati jemaat yang sedang online beribadah. Tuhan berkati juga akun Nelly yang sudah bukakan rumah buat kami berkumpul bersama-sama dengan berlipat kali ganda. Mari kita angkat tangan kita, hati kita segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudara yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran hiburan pada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita melihat malam hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati buat yang ada di rumah. Shalom semua. Selamat malam. Tuhan berkati. Tuhan berkati.